harapan Ibu sehat selalu ya. Nah, ya Bu Devi Anggun ini karena besok kita akan observasi untuk proses pembelajaran Ibu besok. Mungkin saya akan menanyakan sedikit tentang kesiapan Ibu besoknya. Apa-apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk proses pembelajaran besok? Oh iya, seperti biasa saya sudah menyiapkan RPP, kemudian dilengkapi dengan lembar kerja yang akan saya berikan kepada siswa nantinya, serta media-media yang mungkin bisa membantu saya untuk menyampaikan pesan. Oke. Ya Bu Devi Anggun, saya sudah menerima dari soft copy dari RPP dan LKPD yang Ibu buat. Nah di situ saya tertarik seperti ini. Nampaknya Bu Devi Anggun merangkul semuanya dengan menggunakan LKPD. Kira-kira dengan LKPD ini apa sih harapan Ibu nanti untuk pembelajaran besok itu Bu? Iya. Waktu pertama merancang RPP dan LK itu dalam pikiran saya ingin melakukan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Jadi saya mencoba untuk membuat RPP yang memang berbasis konstruktivisme. Artinya anak-anak menggunakan RPP itu untuk mengkonstruk atau membentuk informasi yang mereka peroleh sehingga nanti menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Jadi memang RPP itu saya buat dengan dengan mengakomodir seluruh perbedaan yang ada pada siswa. Di mana di dalam di dalam LK itu anak-anak yang visual, yang audio ataupun yang kinestetik bisa menerapkan perbedaan mereka walaupun melalui mengerjakan LKPD. Iya. Ya, ini menarik sekali ya. Baru pertama saya melihat seperti ini, dengan satu LKPD itu bisa merangkul semua anak dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, saya rasanya tidak sabar bagaimana proses pembelajarannya besok. Nah, dari LPP dan LKPD yang Ibu buat tadi, mungkin sudah termasuk ya pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya. Dan apakah nanti kita sudah tahu bahwa setiap proses pembelajaran itu sekarang ini kita akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira untuk pembelajaran sosial emosional mungkin Bu bisa jelaskan, mungkin ada yang Bu ketahui atau mungkin memang sudah diterapkan seperti itu. Iya, sejauh ini saya merasa ya setiap mata pelajaran itu sebenarnya memang harus menekankan pada pengembangan sosial emosional anak. Kita juga bisa menekankan rasa syukur, rasa bertambahnya keimanan mereka terhadap agama yang mereka anut melalui materi yang kita berikan kepada mereka. Apalagi untuk biologi, saya merasa ada banyak sekali pesan-pesan sosial emosional yang bisa saya sampaikan kepada anak melalui pembelajaran biologi. Nah, apalagi materi yang akan saya berikan ini kan berhubungan dengan tubuh, tubuh mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengenali tubuh mereka sehingga mereka bisa menilai siapa yang menciptakan mereka dan lalu bagaimana mereka mengungkapkan rasa syukur mereka terhadap tubuh mereka. Jadi melalui proses pembelajaran saya akan selalu menyelipkan pesan-pesan sosial emosional. Iya. Berarti sangat menarik sekali ya Bu Devi Anggun. Ternyata Bu Devi Anggun sudah mengetahui bahwa di dalam pembelajaran itu memang PSE harus ditekankan dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Devi Anggun, saya sangat bersyukur sekali karena bisa melakukan observasi dengan Bu Devi Anggun. Saya sangat tidak sabar untuk proses pembelajaran Bu Devi Anggun besok. Nah, kira-kira besok ini dari pembelajaran yang Ibu lakukan besok, apa target Ibu, misalnya mungkin hasil yang Ibu ingin dapatkan dari proses pembelajaran besok? Iya, target saya kan kebetulan ini materinya kan tentang sistem saraf ya, tepatnya otak gitu. Jadi target saya pertama, anak mengenal bagaimana otak mereka bekerja. Lalu mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip kerja otak itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran. Itu target utama saya. Jadi saya berharap ada sesuatu yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang mereka pelajari. Oke, iya terima kasih Bu Devi Anggun. Saya sangat tidak sabar sekali. Mungkin saya yang belajar besok dari proses pembelajaran Bu Devi Anggun. Oke Bu Devi Anggun, terima kasih waktunya Bu Devi Anggun. Sampai bertemu besok.
kita bertemu di sekolah besok. Debbie Anggun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah ya Rahman. Percaya diri, semua atas jasamu. Salutku pada Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Maka buatlah Allah memudahkan susah. Buatlah Allah senantiasa memudahkan. Salah satunya apa? Tidak merasa ujub, tidak merasa ini gampang, tidak merasa sedih. Jangan merasa ajaran ini mah gampang. Saya juga satu menit selesai. Itu muncul sombong, takabur, lalu benci. Maka terkadang ada orang yang sebenarnya kemampuannya itu jauh lebih besar, tapi ketika ada kesombongan di dalam dirinya, maka ketika itulah Allah tidak mengizinkan dia dimuliakan. Maka seharusnya dia, kenapa lebih hebat? Kok begini? Tanya diri kita lagi. Tanya diri kita lagi. Tapi pada waktu itu aku pernah merasa aku lebih dari dia. Dan pada waktu itu aku merasa ya tadi kata apa? Siapa? Ya. Yang pertama ada tahap kualifikasi atau istirahat. Pada tahap ini orang tidak menggunakan info orang yang apa dari sahabat dan menjawab perbuatan positif akan menjalankan masa negatif. Iya. Kemudian Pada tahap kualifikasi pada tahap ini orang sedang dilalui oleh impulus. Ada orang pada tahap ini yang pertama toleransi dan impulus. Akibatnya dia impulus masuk ke dalam sel. Kedua, maka listrik melalui perubahan di mana berhubungan negatif dan dalamnya berhubungan positif. Yang ketiga ada repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran NA+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. ya. Lengkap ya. Ada 3. Coba diulangi, ada 3. Tadi ada yang pertama ketika saya salah itu sedang istirahat. Berarti kan dia tidak. Jadi apapun impuls atau stimulus yang berasal dari sekitar kita itu semua nanti yang memprosesnya adalah sistem saraf pusat, baik itu otak maupun tulang, gerak refleks ya. Nah, ya kan? Mau tidak mau tanpa diperintahkan, kan dia pasti gini, ya kan? Atau nah kan? Matanya kan langsung ketika mata kita terkejut gini ya, itu sebenarnya gerak refleks. Apa itu gerak refleks? Gerak yang jadinya spontan, kemudian gerak itu tidak
tidak perlu diproses dulu. Artinya gini, tubuh kita nggak perlu tahu dulu ada apa ini. Itu udah maksudnya dia Ada gimana Bu? Kalau kayak virus corona kan dia dari air liur, tapi kalau dari otak gimana? kalau Kalau di otak gimana cara dia pengelolaan? pakai kayak mati gitu ya. Apa sebenarnya dia bisa dari cairan tubuh bisa. Karena kan apa namanya, walaupun dia hanya di otak saja kan bukan berarti dia tidak bisa kemana-mana ya. Jadi apa namanya, kalau dia itu infeksi, maka tolong lagi. Padahal kan kita tidak berhubungan dengan hatinya, malah kita apa gak peduli dengan hatimu ya. Ya, tapi apa namanya, melalui cairan tubuhnya itu virusnya bisa saja tuh berpindah. Maaf ya, otak kan tidak ada hubungannya otak kita dengan otak dia, tapi dia besar dan dia kecil ya. Ada lagi yang misalnya jelas? Oke, jelas ya. Untuk yang pertama sudah jelas. Oke, kita lanjutkan. Kita berikutnya apa lagi? Yang kedua, ya. Kemudian sambil saya jadikan RKPD. Ada yang ditanyakan? Ya, kita aja ya. Ini kenapa nih? Tinggi banget otak saya. Oke, pertanyaannya apa? Kenapa misalnya itu kayak Pertanyaannya bagus. Kenapa nggak mulus aja kan? Ya betul tuh. Kenapa nggak mulus aja kan? Ada nilai estetikanya. Oke, nanti kita tahan Haikal dulu, kita ke pertanyaannya ini. Dia bertanya, Bu, berarti otak kita ini berair? Iya tak? Berair kah otak kita? Benar, berair. Benar, berair. Air yang pertama apa? Cairan cerebrospinal. Ya, itu. Kemudian berikutnya, otak kita sel tak? Sel. Kalau sel mengandung apa sitoplasmanya? 90%-nya adalah air. Berair sekali, Dewi. Ya, tapi nggak banjir. Ya betul, otak kita itu berair sekarang, mengandung kadar air yang tinggi. Kenapa? Sekali lagi kita ke konsep awal bahwa air itu adalah pelarut kimiawi terbaik. Dan ingat, ketika otak kita bekerja, dia melakukan banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang semuanya itu membutuhkan media bahan, yaitu berupa oke, ini. Terus apa lagi di fungsinya air di otak kita? Pelindung. Kalau air kita itu kalau otak kita itu nggak berair, maka otak kita itu akan bergesek terus dengan tengkorak. Coba bayangkan setiap hari hanya lagi kayak gini, aduh gesek, terjawab ini, nah, gitu kan? Oke, paham ya? Nah, pertanyaan Haikal, saya baik saja. Kenapa otak kita itu bentuknya seperti ini? Ini kan mengerikan sekali. Gak ada. Ya enggak, kenapa nggak seperti ini aja kan enak tuh. Nah, kenapa kok otaknya jadinya seperti ini? Mengerikan. Ada yang tahu jawabannya? Agar permukaan otaknya lebih Oke, kembali lagi kita ke konten ya, bahwa kembali lagi kita ke konten
Kalau ini diperhatikan nih. Kita simulasikan pertama otak kita seperti ini, ya. Simulasi keduanya seperti ini, yang tadi. Oh, ya. Kalau ditetapkan ini paling panjangnya gini, kan? Luas pembukaannya cuma segini. Tapi kalau ini kalau ditetapkan, bisa panjang banget. Ya kan? Kenapa pembentukan otak itu harus luas? Berhubungan dengan proses pemrosesan informasi. Orang yang virus otaknya itu banyak, itu menyebabkan nanti luas permukaan otaknya juga lebih besar. Kalau luas permukaan otaknya lebih besar, maka dia punya sel saraf yang juga lebih banyak. Akibatnya juga apa? Pemrosesan informasinya bisa cepat. Ya, orang belum ngomong dia udah tahu. Ya, apa itu? Ya. Oke, lagi yang ditanya? Oke, satu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi nih? Bu, ada penyakit nih. Halo. Ini pertanyaan Pak. Bu, ada penyakit nih. Orang itu dia bisa lupa. Pernah dengar nggak istilah short term memory, long term memory? Apa itu? Memory jangka pendek, nah ini nanti ya, to be continued. Saya sudah siapkan sistem limbik, ya. Ada hal yang dari tentang sistem limbik kita, sistem limbik di otak kita. Ada namanya hipokampus, ada namanya amigdala. Bagaimana hipokampus dan amigdala kita itu berhubungan dengan memori kita, ya. Kalian pernah tidak merasakan, misalnya ya, mungkin dengan seseorang, lalu dengan suaranya saja ada orangnya nggak ada, orangnya nggak ada cerita kita apa, misalnya ya, punya kenangan atau memori yang tidak baik dengan seseorang, lalu misalnya ada orang yang menyebutkan namanya, kita ya. Nah itu sebenarnya short term memory kita sudah berubah menjadi long term memory. Apa yang berhubungan dengan itu? Nanti kita lihat di sistem ini. Ya. Jadi kita memang bisa, otak kita memang akan mengubah short term memory kita menjadi long term memory. Tapi kemudian pilihannya adalah kita. Apakah kita mau menjadikannya long term memory atau hanya short term memory? Nah, semuanya mau short term memory. Ya, itu sebenarnya itu bukan apa juga ya. Makanya memang semua kita punya kemampuan menjadikannya long term memory. Ya, dan itu sebenarnya pilihan kita. Kembali lagi ke pilihan kita mau jadikan di long term memory atau hanya short term. Ya. Oke, ya. Lawan Pak Diki. Oke, waktu kita sudah habis. Nah, untuk hari ini sudah paham? Sekali lagi, LKPD-nya membantu tidak? Membantu. Daripada mendengarkan saya, tak enak ya. Mendengarkan LKPD, akhirnya kan bekerja dengan itu-itunya. Sekali lagi tadi, LKPD-nya disusun memang untuk belajar mandiri. Silahkan kerjakan sesuai dengan gaya masing-masing, tetapi tetap berpedoman pada materi. Pada manusia, sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf yang ada di otak dan juga sistem saraf di sistem tulang belakang. Yang kedua itu dibagi lagi menjadi sistem saraf kaki. Sistem saraf kaki dibagi lagi menjadi sistem saraf sadar atau somatis dan juga sistem
saraf otonom atau tak sadar. Sistem saraf somatis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem. Ada yang mau disampaikan hari ini? Bagaimana hari ini? Ada manfaat yang diperoleh? Kalau boleh saya minta dengan angka kira-kira berapa persen? Berapa? Presentasi. Saatnya jam ketiga dimulai. Ya, oke. Ada persiapan tentang 80 sampai. It's time to begin the third lesson. KPD-nya tetap dikerjakan sambil menunggu saya menyiapkan. Oke, Nak ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru atas perhatianmu. Bu Devi Anggun, selamat siang Bu Devi. Saya mengapresiasi sekali Bu Devi strategi pembelajaran Bu Devi sangat memasukkan ya. Kalau sekarang saya sebagai siswa SMA-nya pasti saya sangat betah sekali dan selalu ingin belajar dengan Bu Devi karena di sana itu ternyata sudah habis jamnya anak-anak Bu Devi. Nah, dari belajar sudah Bu Devi lakukan, kita sudah berkomunikasi sebelum melakukan pelajaran Bu Devi akan kita menekankan pada ASG dan pembelajaran diferensiasi ya. Kira-kira menurut apa pertimbangan Bu Devi dalam melaksanakan? Mungkin yang pertama ya, karena selama ini sebenarnya kita sudah menerapkan KSE dan diferensiasi, cuman mungkin kita belum paham apa itu KSE, apa itu diferensiasi. Nah, dan pada kurikulum merdeka ini sepertinya KSE dan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu kan lebih ditekankan. Nah, saya melihat di sini ya, kendala saya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu adalah bagaimana mengelola pembelajaran itu yang bisa mendiferensiasikan konten, kemudian mendiferensiasikan pendekatan kepada siswa yang mungkin ya kalau secara klasik kita lakukan itu sepertinya agak kendala. Itu kalau bagi saya sendiri. Namun kalau untuk dalam diferensiasi hasil itu kita bisa mensiasatinya, misalnya ada yang suka video ya silakanlah, suka menulis mungkin anak-anak yang lebih visual mungkin mereka lebih suka menulis. Nah itu kita berikan kebebasan. Ini pernah saya praktekkan ketika materi semester kemarin itu saya praktekkan seperti itu. Tetapi kalau untuk diferensiasi di konten, nah ini yang saya masih bingung, secara pribadi saya masih bingung. Tapi selama ini saya terapkan, maka saya siasati dengan membuat LKPD yang kemudian ini saya saya perkirakan itu bisa mengakomodir seluruh anak dengan gaya belajar yang berbeda. Iya, saya juga kemarin itu sangat tertarik betul ya dari pembelajaran Bu Devi Anggun itu ternyata Bu Devi Anggun anak baru, tapi nama mereka belajar. Nah, ternyata itu adalah cara yang sangat efektif ya, karena ternyata dalam pembelajaran ini ternyata bisa mengakomodir semua perbedaan dari siswa-siswa tersebut. Jadi mungkin nanti saya juga belajar dari mereka. Dan menurut Bu Devi Anggun, kalau saya melihat kemarin dalam pembelajaran Bu Devi Anggun itu sudah kental sekali dari bagaimana, karena kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sudah melakukan ya. Jadi menurut Bu Devi Anggun, antara sebelum kita observasi dan sudah kita bicarakan tentang belajar, sekira dari yang sudah Bu Devi Anggun bicarakan dan yang sudah dilaksanakan, kira-kira ada tidak perbedaannya Dari perencanaan
dari rencana awalnya. Iya, itu mungkin namanya rencana ya. Terkadang apa yang kita rencanakan itu kan tidak selalu 100% harus sama. Mungkin ada beberapa itu seperti ada hal yang tidak terduga, seperti yang pertama waktu saya masuk itu kan ada anak yang ada anak yang terlambat. Kemudian terlambat sudah beberapa menit gitu ya. Kemudian saya tetap mempersilakannya masuk, padahal di dalam rencana kan tidak ada. Nah, pada saat itulah saya merasa itu adalah kesempatan baik saya untuk memberikan KSI tersebut. Jadi pengumuman secara sosial yang sebenarnya itu sudah dilakukan betul, padahal di rencana tidak ada. Dan saya rasa itu adalah trik dulu ya untuk melihat kapan ya tepatnya kita melaksanakan KSI. Sangat menarik sekali ya Bu Devi Anggun. Saya bisa banyak belajar dari pembelajaran yang sudah Bu Devi Anggun lakukan. Jadi kalau menurut Bu Devi Anggun di posisi Bu Devi Anggun sekarang pembelajaran yang Bu Devi Anggun lakukan, apakah apalagi kita pembelajaran diferensiasi itu kalau kita berikan angka dari 1 sampai 10 kira-kira Bu Devi Anggun dan pembelajaran itu sudah di angka berapa? Kalau saya menilai yang sedang dilakukan, saya rasa masih jauh ya, mungkin 70. Ya nggak mungkin ya Bu Devi Anggun. Tapi secara saya melihat itu saya sangat mudah sekali belajar dengan Bu Devi Anggun. Nah, rencananya ke depan apa saja yang Bu Devi Anggun perbaiki untuk Saya sering sekali ingin sekali melaksanakan pembelajaran itu yang memang melibatkan anak secara aktif. Apalagi untuk pembelajaran biologi itu ya memang pembelajaran yang seharusnya ya berminggu dulu dengan anak melakukan langsung apa konsep yang mereka pelajari. Saya merasa itu akan lebih lama mendekatkan anak. Namun terkadang ada banyak kendala dari saya sendiri. Kadang repotan untuk menyiapkan pembelajaran yang bisa mengaktifkan dan menyiapkan anak mungkin agak repot. Kemudian yang kedua juga kendala waktu, karena kita dibatasi waktunya 2 jam pembelajaran. Dan kemudian kalau kita melaksanakan pembelajaran itu yang melibatkan anak melakukan sesuatu, itu seringkali keteter itu yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga tidak terbiasa dengan pembelajaran yang sebenarnya bertitik itu pada mereka, sehingga terkadang ketika kita berikan kemerdekaan mereka untuk belajar, terkadang mereka kebablasan, sehingga akhirnya tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tidak tercapai. Itu mungkin beberapa yang terima kasih sekali lagi Bu Devi Anggun. Jadi Bu Devi Anggun, terima kasih sekali lagi Bu Devi Anggun atas semuanya. Sebenarnya ini bukan apa seperti itu apa, tetapi sebenarnya malah saya yang banyak belajar dari Bu Devi Anggun. sama-sama belajar. Iya. Terima kasih Bu Devi Anggun, semoga sukses.